Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Kembali kita pada hari ini mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Kau memberkati kesehatan kami, sehingga pada hari ini kembali kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan, rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu pada saat ini Tuhan dalam ibadah kami. Bapa yang baik, mari Kau urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini. Kami tahu bahwa kami sebenarnya tidak layak ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, tapi kami bersyukur Kau layakkan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani pada hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan saat ini dimanapun mereka berada, di rumah atau dimanapun berada Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh juga datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, hati kami terbuka kepadamu, jamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mau menyembah Dia yang Maha Kuasa, Dia yang sudah begitu baik kepada kita. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus.
datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang mulia. Terima kasih Tuhan, biarlah seumur hidup kami terus datang menyembah-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk bisa terus datang menyembah-Mu, memuji dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau terus memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami saat ini dimanapun mereka berada ketika beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau bersorak-sorai memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorai dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya baik, anugerahnya kekal selamanya. Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan. Tuhan baik kepada kita dan anugerahnya kekal selamanya. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau juga sanggup memulihkan hati kami yang terluka. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selama
kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami persiapkan diri kami persiapkan hati, pikiran kami untuk menerima firman-Mu, untuk mendengar perintah-Mu yang harus kami dengar dan harus kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan dan anugerah-Mu, Engkau mau berbicara kepada kami lewat firman yang akan kami dengar dan kami baca hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Ya. Belum lama kita seluruh warga negara Indonesia ini merayakan peringatan Hari Kemerdekaan. Sebuah negara yang merdeka. 75 tahun lalu Indonesia ini merdeka dan sudah diakui oleh seluruh bangsa di dunia ini, ya. Dan kita adalah warga negara Indonesia. Berarti negara yang merdeka, kita pun adalah orang yang merdeka harusnya. Nah, apa tanda resmi saya dan saudara yang sudah dewasa sebagai warga negara Indonesia di Indonesia? Saya memiliki KTP, ya. Kita semua yang memenuhi syarat kalau mengurus KTP maka akan dikeluarkan kartu tanda penduduk. Kita resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, KTP itu adalah tanda saya warga negara Indonesia yang merdeka. Saya memiliki kebebasan menikmati fasilitas-fasilitas yang dibangun negara ini. Misalnya ada jembatan yang dibangun, saya bebas melewati itu. Kemudian ada jalan yang dibangun, saya bebas melalui itu. Ada mungkin taman-taman yang dibangun, saya bebas menikmati itu. Saya bebas kemana saja, asal di wilayah negara Indonesia. Saya mau ke Aceh, bebas. Saya mau ke Papua yang paling ujung, juga bebas. Kemudian saya bebas untuk bekerja. Ya, kalau kita bekerja di instansi sekarang, KTP itu wajib ada, harus ada. Tanda kita adalah warga negara yang resmi, yang merdeka. Kemudian kita bebas berusaha. Ya, kita bebas berusaha apapun yang tidak melanggar hukum di negara ini, kita bebas di mana saja. Kemudian kita bebas memiliki aset, misalnya kita bebas memiliki rumah, kita bebas memiliki mobil, asal kita warga negara yang sah, yang merdeka, kita memiliki KTP itu. Apalagi kita bebas berkarir. Kita bebas menikmati pendidikan. Kita bebas menyembah Tuhan, memeluk agama di negara Indonesia ini. Itulah tanda kita orang yang merdeka di Indonesia ini. Tapi ada fakta lain yang lebih hebat. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada fakta lain yang lebih hebat. Mari kita buka Filipi 3 ayat 20. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dari Filipi 3 ayat 20 ini ada hal hebat di dalam hidup kita yang harus kita sadari posisi kita sekarang, yaitu kita adalah warga surga yang sekarang ditempatkan di negara Indonesia. Jangan bandingkan Indonesia dengan surga. Itu jauh sekali bedanya. Jangan bandingkan keadaan bangsa ini sekarang dengan keadaan di kerajaan surga. Jauh sekali bedanya. Kita bisa belajar dari internet hari ini negara mana yang paling makmur, negara mana paling aman, negara mana paling sejahtera, negara mana paling segala yang paling di dunia ini. Itu tidak ada bandingannya dengan surga. Jadi ada sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang kadang-kadang kita nggak sadari.
Lewat ayat ini kita diingatkan hari ini bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New English Translation, dikatakan demikian. But our citizenship is in heaven, and we also await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Jadi kewargaan kita ada di sorga, dan kita juga menantikan keselamatan, menantikan penyelamat dari sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belum sepenuhnya merdeka. Kita belum sepenuhnya menikmati keselamatan itu. Karena kita belum ada di tempat yang sebelumnya, yang sebenarnya adalah kewargaan kita. Tempat asal kita dan tempat nanti kita kembali, yaitu surga. Jadi hidup di dunia ini belum ada apa-apanya sebenarnya. Tapi Tuhan lewat firman ini sudah mengingatkan kita, kita adalah warga kerajaan surga. Nah, mari baca lagi 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Inggris. But it is God who establishes us together with you in Christ, and who anointed us, who also sealed us and gave us the Spirit in our hearts as a down payment. Jadi Roh Kudus itu dalam terjemahan bahasa Inggris ditaruh di dalam hati kita sebagai DP, down payment, sebagai jaminan. Kalau di Indonesia ini istilah down payment ini sering kali kita dengar, misalnya kita mau beli sesuatu, kita belum sepenuhnya bisa membayar, tapi kita kemudian memberikan uang muka, inilah yang disebut down payment. Tandanya kita pasti mendapatkan itu, kita pasti membeli itu. Paham ya? Nah, Tuhan Allah berkomitmen agar kita semua akan memiliki, akan menikmati semua yang dijanjikan. Dan yang terutama adalah kita ada di sorga, dan Roh Kudus itu adalah down payment-nya, DP-nya untuk kita. Roh Kudus adalah jaminan. Jauh sekali sebenarnya membandingkan Roh Kudus dengan KTP. Ya. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang merdeka, tandanya adalah KTP. Dan tanda kita adalah warga kerajaan surga dan menikmati semua apa yang sudah dijanjikan itu nanti, Roh Kuduslah tandanya. Ya, saya mau katakan jauh sekali sebenarnya KTP dengan Roh Kudus. Tapi ini hanya untuk menjadi gambaran yang saya bisa terangkan, karena tidak ada analogi lain yang lebih pas untuk itu menurut saya. Untuk menandakan bahwa sebagai orang Kristen yang merdeka, Roh Kudus adalah jaminan. Sama seperti warga negara Indonesia ada KTP yang menjamin itu. Saudaraku yang terkasih, tapi sebelum kita lahir baru, kita ada dalam penjajahan dosa. Sama, sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini dijajah oleh bangsa-bangsa lain.
maka semua warga bangsa ini statusnya adalah budak, adalah yang dijajah. Nah sama, sebelum kita lahir baru, kita dijajah sama dosa. Tetapi sebagai bagian dari keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, sewaktu kita ada di dunia ini, Allah membebaskan kita, sehingga kita menerima Kristus secara pribadi. Itulah yang disebut lahir baru. Masing-masing kita dengan cara yang berbeda-beda dan waktu yang juga berbeda-beda. Tapi mengenal Kristus dan menerima Kristus secara pribadi itu sebenarnya adalah bagian dari karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita baca Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah bangkit memerdekakan orang-orang yang percaya. Jadi kalau hari ini kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah bagian dari karya keselamatan yang sudah terjadi, yang sudah disediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita menerima Kristus hari ini, kita lahir baru hari ini, maka kita merdeka. Tandanya akan dicurahkan Roh Kudus kepada kita. Merdeka sebagai warga negara Indonesia, puji Tuhan. Dan yang terutama, merdeka dibebaskan sebagai warga kerajaan surga. Tapi ingat baik, dengar baik, ada kalimat terakhir di Galatia 5 ayat 1 ini, saya akan bacakan lagi. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada peringatan di sini. Bisa tidak orang Kristen dijajah lagi? Bisa. Lewat ayat ini dinyatakan. Dan sekarang kenyataannya banyak orang yang sudah lahir baru pun masih juga terikat di dalam dosa-dosa. Ada yang masih akhirnya terlibat lagi ke narkoba, ada yang terlibat lagi dalam perzinahan, ada yang terlibat lagi dalam pornografi, ada yang terlibat lagi dengan perjudian, ada yang terlibat lagi dengan kemabukan, ada yang terlibat lagi dengan hedonisme, ada yang terlibat lagi dengan ikatan-ikatan lain. Kenapa? Jawabannya adalah karena tidak berdiri teguh dan mau dijajah kembali. Sekali lagi, firman ini mengingatkan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita hari ini jatuh ke dalam dosa atau besok jatuh ke dalam dosa, sebenarnya kita sudah merdeka. Tapi kita yang kemudian mau lagi dijajah kembali. Kita yang mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa? Karena kita tidak berdiri teguh. Berdirilah teguh. Jalanilah hidup merdeka sebagai warga negara Indonesia dan jalanilah hidup merdeka sebagai warga kerajaan surga. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang semua terguncang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia ini digoncang.
hanya dalam beberapa waktu seluruh dunia ini goncang. Kita semua digoncang. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa tergoncang? Bisa. Jawabannya adalah kalau kita tidak berdiri teguh dan mau tergoncang. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 28. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita adalah warga kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Indonesia ini tergoncang. Tapi kita warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua orang digoncang hari ini, bukan hanya Indonesia. Semua bangsa digoncang hari ini. Apakah kita digoncang? Sekali lagi, ya. Tapi apakah kita tergoncang? Harusnya tidak. Sebagai warga negara Indonesia, kita bisa tergoncang, ya. Tapi sebagai warga kerajaan Allah itu pilihan apakah kita mau tergoncang atau tidak. Kalau kita berdiri teguh, maka kita tidak tergoncang. Dan kalau kita mau tergoncang, kita akan tergoncang. Saya pernah naik roller coaster. Di daerah kita ini dulu ada di Hill Park Sibolangit. Dalam menikmati itu, dalam menaiki roller coaster itu, semua digoncang. Saya juga digoncang. Tapi tergoncang adalah pilihan. Tujuan mungkin dari roller coaster itu adalah supaya kita merasakan ketakutan plus keceriaan gitu. Karena di situ adrenalin kita muncul gitu. Dan ujungnya adalah kita akhirnya menikmati semuanya gitu. Saya tergoncang, saya ketakutan. Karena perasaan turun naik yang luar biasa itu, saya tergoncang. Tapi apakah di semua orang yang naik roller coaster itu tergoncang? Tidak. Walaupun semua digoncang-goncang. Saya pernah nonton film Mr. Bean. Mr. Bean itu duduk di depan roller coaster. Kemudian roller coaster itu berguncang-guncang. Semua orang diguncang-guncang. Semua menjerit-jerit. Ada yang nangis. Tapi Mr. Bean ketawa-ketawa. Itu adalah contoh yang digoncang tapi tidak tergoncang. Sederhana sekali. Nah, seharusnya warga kerajaan surga seperti kita yang ada Roh Kudus di dalam sebagai down payment, sebagai jaminan Tuhan, kita harusnya tetap yakin, tetap berdiri teguh, dan tidak mau lagi tergoncang, tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan, sehingga kita terus merdeka, sehingga kita terus bebas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengar perintah-Mu, mendengar firman-Mu, yang mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami selain warga negara Indonesia, yang utama adalah kami warga kerajaan surga yang ditempatkan di Indonesia. Tuhan memerintahkan kami untuk tetap berdiri teguh dan tidak mau dikenakan kuk perhambaan lagi, tidak mau dikenakan kuk dosa lagi. Semua terguncang hari ini, tapi Tuhan memerintahkan kami supaya tetap berdiri teguh dan jangan mau tergoncang. Karena Roh Kudus
adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan dan jaminan dari semua yang akan kami nikmati. Terpuji namamu, Roh Kudus pasti menolong kami, memberikan kami kekuatan. Haleluya, amin. kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya kami menikmati urapan-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mendengar firman-Mu, kami bersyukur, meneguhkan kami kembali. Di tengah-tengah guncangan yang kami hadapi, Kau memerintahkan kami agar tidak mau tergoncang dan tetap berdiri teguh. Karena status kami sampai hari ini adalah warga kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan buat jaminan yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kami, Roh Kudus yang kami percaya pasti menolong kami untuk menghadapi hari-hari hidup kami dalam keadaan yang tergoncang saat ini. Kami bersyukur dan kami percaya perlindungan-Mu ada atas kami, proteksi-Mu ada atas kami. Jauhkanlah mara bahaya, kecelakaan dan sakit penyakit dari kami. Pasti tidak akan menguasai kami, sehingga kami tetap bisa jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami sebagai warga kerajaan surga. Kami berdoa buat bangsa ini, di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan, kami bawa bangsa ini ke hadapan Tuhan, keadaannya ke hadapan Tuhan, persoalan-persoalan dalam bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal-hal jahat dan orang-orang jahat yang kami percaya mau menghancurkan bangsa ini, tapi kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kau pasti mampu berperkara menghalaukan mereka, mencegah bangsa ini dari kekacauan. Kami berdoa juga Tuhan, kuasa-Mu pasti ada, yang pasti mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang sampai hari ini masih banyak yang terjangkit virus corona ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkati orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan kesembuhan kepada mereka. Juga Tuhan berikanlah hikmat supaya vaksin ataupun obat ditemukan
untuk bisa menangani persoalan COVID-19 ini. Terpuji namamu, termulialah namamu. Kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah dengan setia. Berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Tetaplah berdiri teguh menghadapi goncangan-goncangannya, karena kita semua memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.